down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas proyek akhir UAS kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afdilah Hoirinisa dengan 3 digit NIM terakhir 08 Dika dan teman saya. Perkenalkan nama saya Faiz Maulana dengan 3 digit NIM terakhir 103. Perkenalkan nama saya Oktavia Abeahan dengan NIM 094. Nah, di sini kita akan mempresentasikan apa itu sih sahabat bumi. Next. Nah, di era modern seperti ini banyak terjadi kayak isu banjir, polusi, atau pemanasan global yang semakin kritis. Maka dari itu, kita menciptakan sebuah platform pintar yang mempertemukan antara para pencipta lingkungan dari berbagai daerah, dan platform ini bernama Sahabat Bumi. Nah, apa sih Sahabat Bumi itu? Aplikasi Sahabat Bumi ini adalah platform digital yang dirancang untuk menghubungkan para pencinta lingkungan dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membuat dan mengikuti aksi-aksi lingkungan yang ingin diminati dan dapat mendaftar juga sebagai relawan untuk mengikuti aksi tersebut, serta dapat melihat laporan kegiatannya secara langsung dan transparan, sehingga dampak setiap aksi yang ada itu dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik. Tapi ada juga beberapa tantangan di mana saat kita menciptakan itu, yaitu yang pertama, bagaimana sih platform itu benar-benar mudah digunakan untuk aksi lingkungan atau bahkan untuk pemula. Yang kedua itu bagaimana sih pengguna itu bisa mendaftar sebagai volunteer dan memiliki laporan partisipasi dengan cepat dan aman. Oleh karena itu, tujuan aplikasi ini yaitu yang pertama, menyediakan platform yang terpusat untuk semua aplikasi lingkungan di satu atap atau satu. Terus yang kedua yaitu memudahkan pendaftaran volunteer dan pelaporan via mobile, via web. Dan yang ketiga itu bisa juga kayak bukti dari aksi tersebut itu transparan dan juga bisa diakses oleh publik, dan hasilnya kita dapat bertindak, tapi juga bisa membangun komunitas yang terorganisir, yang aktif dan lengkap di forum diskusi. Selanjutnya di sini ada analisis sistem, di mana yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Di sini terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan juga admin. Pada pengguna, kebutuhan fungsionalnya itu user tidak hanya untuk melihat data saja, tetapi juga untuk berinteraksi dari registrasi atau login dan juga eksplorasi aksi hingga melakukan daftar event. Fitur yang paling krusial adalah mengunggah laporan dengan menunjukkan bukti foto sebagai aksi nyata mereka. Lalu di sini ada juga admin, di mana admin ini berfungsi sebagai moderator dan pengelola data. Fitur dashboard admin akan memberikan gambaran statistik untuk sistem secara cepat, di mana nanti admin akan memegang kendali penuh melalui CRUD aksi dan memiliki wewenang untuk melakukan validasi laporan pengguna, yakni menyetujui ataupun menolak. Next. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan non-fungsional. Ada yang pertama itu performance dan scalability, di mana di sini kami membuat respon webnya itu dalam 2 detik dan stabil untuk menangani banyaknya ribuan pengguna secara bersamaan. Yang kedua adanya security, di mana enkripsi password, validasi input dan setiap form, serta session management yang ketat untuk mencegah akses ilegal. Yang terakhir ada usability dan compatibility, di mana kami menggunakan Bootstrap agar navigasinya mudah di berbagai perangkat dan kompatibel dengan berbagai peramban modern. Next. Nah, adapun yang terakhir adalah analisis pengguna, di mana ada volunteer baru, peserta aktif, dan administrator. Pada volunteer baru, fokusnya adalah untuk kemudahan pendaftaran dan kejernihan daftar aksi yang bisa diikuti. Dan pada peserta aktif, kebutuhannya
adalah pengakuan aksi di mana fokusnya adalah antarmuka upload laporan yang ramah pengguna dengan sistem validasi file yang akurat. Dan administrator, di sini kebutuhannya lebih ke efisiensi manajemen di mana fokusnya adalah kemudahan memantau statistik dan kelancaran operasi CRUD untuk pemeliharaan data. Selanjutnya itu RRD. RRD ini digunakan untuk mengabarkan bagaimana data dalam sistem Sahabat Bumi ini saling terhubung untuk mendukung pengelolaan aksi pendaftaran, lalu user atau laporan kegiatan. Yang pertama itu ada tabel user. Nah, pada tabel user ini menyimpan yang pertama itu ID. Nah, ID ini bertipe data integer. Lalu ada username, nama lengkap, email, password itu dengan tipe data varchar. Selanjutnya juga ada create add dan update add. Nah, itu dengan tipe data timestamp. Yang selanjutnya yaitu ada tabel pendaftaran aksi. Nah, di pendaftaran aksi ini itu ada beberapa kolom, yaitu dimulai dari ID dengan tipe data integer, lalu aksi ID dengan data integer juga, user ID juga tipe data integer, ada nama, itu nama yang volunteer yang mendaftar itu menggunakan varchar. Lalu di sini ada jenis kelamin menggunakan varchar, umur itu bertipe data integer, lalu asal instansi menggunakan tipe data varchar, dan create add menggunakan tipe data timestamp. Selanjutnya ada tabel laporan. Nah, di tabel laporan ini untuk menyimpan laporan aksi yang udah dilakukan sama user. Nah, yang pertama itu ada ID yang bertipe data integer, lalu user ID dan aksi ID itu bertipe data integer dan juga sebagai foreign key. Lalu ada title atau judul itu varchar, kemudian kategori juga bertipe data varchar, lalu description bertipe data text, image itu varchar, lalu status itu enum. Nah, itu status nanti bisa dari padding, approve, dan reject. Yang terakhir ada create add dan update, itu sama seperti yang sebelumnya dengan timestamp. Yang terakhir yaitu ada tabel aksi. Nah, di tabel aksi ini ada ID bertipe data integer, lalu ada nama aksi bertipe data integer juga, ada deskripsi itu bertipe data teks, kategori dengan tipe data varchar, tanggal mulai dan tanggal selesainya itu bertipe data date, lalu tanggal mulai jam sama tanggal selesai jam itu bertipe data time, lalu ada lokasi yang bertipe data varchar, image path, varchar, create add dan update itu sama seperti sebelumnya. Nah, untuk relasinya itu user memiliki relasi one to many terhadap pendaftaran aksi, yaitu artinya satu aksi dapat diikuti oleh banyak user dan setiap pendaftaran hanya terkait oleh satu aksi. Yang kedua, ada aksi dan juga pendaftaran aksi. Nah, itu one to many juga artinya satu aksi dapat diikuti oleh banyak user dan setiap pendaftaran hanya terkait oleh satu aksi. Yang ketiga, ada user ke laporan. Itu one to many. Satu user itu dapat memiliki banyak laporan atau banyak membuat laporan, dan juga setiap laporan itu hanya dimiliki oleh satu user. Yang terakhir yaitu ada aksi ke laporan dengan relasi one to many. Nah, itu artinya satu aksi itu dapat dimiliki oleh banyak laporan, dan laporan itu tidak bisa terkait dengan aksi tertentu. Next. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini menggambarkan dua aktor, yaitu user dan admin. Masing-masing aktor ini memiliki use case tersendiri yang terhubung dengan relasi include dan extend pada use case login dan juga beberapa use case lainnya. Untuk aktor sendiri itu dapat melakukan registrasi, pengelola profil, mengunggah dan mengelola aksi, serta mencari dan mendaftar event. Kalau untuk aktor admin itu dapat mengelola event, data user, dan memodifikasi aksi yang dikirim user.
Nah, untuk use case user yang pertama itu registrasi user. Ini digunakan untuk membuat akun baru sebelum melakukan login. Nah, untuk login ini untuk pintu masuk untuk mengakses fitur yang membutuhkan autentifikasi seperti unggah aksi, lihat profil, lihat riwayat, dan edit riwayat. Untuk fitur cari event, lihat event, dan daftar event itu bisa diakses untuk publik atau tidak harus registrasi terlebih dahulu. Kemudian untuk admin, nah admin ini ada beberapa use case, yaitu yang pertama ada lihat daftar event, lihat daftar user, yang kedua adalah buat event. Nah, ini buat eventnya itu kayak CRUD dapat menambahkan dan juga menghapus dan juga mengedit. Yang selanjutnya ada lihat detail user untuk mendaftar event mana. Nah, ini menampilkan detail user yang sudah mendaftar pada sebuah event tertentu. Yang terakhir ada lihat riwayat user. Nah, di sini admin bisa mengapprove atau mereject aksi user tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pada poin implementasi pengkodean. Yang pertama, struktur folder. Nah, berikut saya akan share screen terkait struktur folder terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan struktur folder dari project yang sudah kita buat. Nah, di sini ada folder root. Nah, untuk config sendiri ini berguna untuk mengkonfigurasi database. Jadi program kita dikonekkan dengan database melewati file config.php. Kemudian ada file footer.php. Nah, ini merupakan isi file ini sendiri merupakan tampilan dari footer web kita. Jadi setiap halaman nanti tinggal mengambil dari file footer.php aja. Jadi enggak setiap halaman kita mengisi kode dari footer itu. Nah, kemudian ada login PHP. Nah, login PHP ini merupakan halaman login. Kemudian ada logout PHP. Nah, ini merupakan logika dari logout user yang sudah login. Kemudian ada navbar.php. Nah, ini sama seperti footer.php. Jadi setiap halaman nanti memanggil file navbar.php untuk menampilkan tampilan navbar sendiri. Nah, kemudian di sini ada sahabat bumi schema.sql. Ini merupakan kode SQL dari database yang sudah kita buat. Kemudian ada juga sign up.php. Nah, ini merupakan tampilan dari registrasi untuk web sahabat bumi. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada file CSS. Nah, file CSS ini berisi tentang style sheet dari web kita. Kemudian ada file img. Nah, ini isinya merupakan aset gambar-gambar yang ada di website kita. Kemudian ada JavaScript. Nah, ini merupakan berisi file-file agar website kita terlihat lebih interaktif. Kemudian ada file upload. Nah, file upload ini merupakan file upload public. Jadi user yang mengupload gambar pada halaman mengunggah aksi, nanti gambarnya akan tersimpan di sini. Kemudian ada file user. Nah, ini merupakan file-file yang berkaitan dengan user seperti about, daftar event, daftar laporan, edit PHP, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang database yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah membuat database yang bernama Sahabat Bumi. Nah, untuk struktur database sendiri ada 4 tabel, yaitu tabel aksi, laporan, pendaftaran aksi, dan user. Nah, untuk struktur dari setiap tabel ini sendiri tadi sudah dijelasin oleh teman saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait skema dari database ini. Nah, untuk tabel aksi ini sendiri, untuk tabel aksi ini merupakan tabel untuk admin. Nah, jadi ini tabel untuk
fitur CRUD dari admin sendiri, yaitu menambahkan, menghapus, dan mengedit event. Jadi ketika admin menambahkan event, nanti akan ditampilkan di tampilan user juga. Kemudian ada tabel laporan. Nah, untuk tabel laporan ini sendiri yaitu merupakan tabel yang isinya merupakan unggahan atau upload dari aksi yang sudah dilakukan oleh user. Nah, kemudian di sini ada tabel pendaftaran aksi. Nah, untuk tabel pendaftaran aksi ini merupakan tabel yang berisi tentang data diri dari user yang sudah mendaftarkan di event. Jadi user yang daftar di event tertentu maka akan masuk ke datanya akan masuk di database, terutama di tabel pendaftaran aksi. Kemudian ada tabel user. Nah, tabel user ini berisi tentang data dari user yang mendaftarkan di website Sahabat Bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang implementasi Ajak. Nah, saya akan share screen terkait kode yang mengimplementasikan Ajak. Oke, yang pertama ada dari user mengedit tanpa reload. Nah, untuk implementasi kodenya ada di bagian function edit aksi ini. Nah, jadi ketika user mengedit aksi, maka di tampilan websitenya itu mengedit tanpa perlu reload. Kemudian ada save data dengan Ajak. Nah, ini untuk save data. Untuk save data ini implementasi kodenya di bagian function save aksi. Kemudian juga ada upload file dengan Ajak. Nah, untuk upload file dengan Ajak ada di script unggah.js, terutama bagian bagian function upload. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang key function and logic. Nah, yang pertama yaitu ada autentikasi login atau sama register. Nah, untuk autentikasi login ini ada di if server request method, yaitu berada di file login.php. Kemudian implementasi autentikasi untuk register yaitu berada di file signup.php, ya, terutama bagian ini. Nah, kemudian ada juga untuk fitur CRUD. Nah, ini merupakan fitur CRUD untuk admin. Yang pertama itu untuk bagian create. Nah, ini ada kode yang menerapkan create, kemudian read. Nah, untuk kode yang menerapkan read adalah ini. Untuk kemudian ada juga update, untuk update yang ini. Kemudian ada juga delete. Nah, ini merupakan function and logic dari website Sahabat Bumi. Baik, selanjutnya ada fitur-fitur dari website kami. Yang pertama yaitu fitur user atau volunteer, di mana ini adalah aksi partisipasi aktif dari volunteer-volunteer. Di sini yang pertama ada keamanan akun. Pada website ini, kami tidak menyimpan teks sandinya itu dalam bentuk asli, tapi menggunakan password hash untuk enkripsi dan mengelola akses melalui role-based access control. Yang kedua yaitu browsing dan pendaftaran. Di sini pengguna akan dapat mengeksplorasi aksi melalui galeri yang memiliki fitur smooth scrolling, di mana nanti pendaftarannya dapat dilakukan melalui modal interaktif yang menampilkan detail waktu dan lokasi secara spesifik. Yang ketiga adanya transparansi laporan, di mana fitur unggah laporan ini menggunakan teknologi Ajax agar pengguna dapat mengirimkan dokumentasi foto tanpa perlu memuat ulang halaman. Nah, pengguna juga dapat memantau
status laporan mereka, apakah mereka sedang ditinjau, atau disetujui ataupun ditolak melalui card layout yang dinamis. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu fitur admin, di mana admin di sini akan mengkontrol dan validasi yang terpusat. Yang pertama adanya dashboard analytics, di mana akan menampilkan ringkasan statistik secara visual, mulai dari total pendaftar hingga jumlah laporan yang memerlukan persetujuan segera. Lalu adanya manajemen konten, di mana admin akan memiliki otoritas penuh untuk menambah ataupun mengedit atau juga menghapus aksi lingkungan. Hal ini memastikan informasi kegiatan yang tampil kepada publik selalu mutakhir. Dan yang terakhir adanya moderasi laporan, di mana admin akan berfungsi sebagai kurator yang memeriksa keaslian foto laporan. Admin juga dapat menyetujui laporan untuk memberikan poin atau juga menolaknya jika dokumentasi tidak sesuai. Next. Selanjutnya ada fitur teknis, yaitu stabilitas dan performa. Di sini, yang pertama adanya keamanan teknis. Pada web ini kami akan mencegah ancaman SQL injection menggunakan prepared statement dan mengamankan integritas data melalui validasi di sisi klien maupun server. Yang kedua adanya optimasi performa. Di sini kita menggunakan penggunaan Ajax secara signifikan mengurangi beban pemuatan halaman. Di sini juga kami melakukan indeks pada database fields kunci untuk mempercepat proses query data. Dan yang terakhir adanya user experience atau UX. Di sini antarmuka dibangun dengan pendekatan mobile first menggunakan Bootstrap 5, memastikan sistem tetap stabil dan fungsional di berbagai ukuran layar. Oke, untuk yang terakhir di sini kita akan menimbulkan tentang website kita. Di sini saya sudah masuk login sebagai admin. Nah, untuk tampilan pertama yaitu ada total user, total aksi, pendaftaran aksi, dan laporan aksi. Nah, untuk total user sementara ini tercatat di database ada 3 user yang sudah mendaftar. Kemudian ada total aksi, yaitu aksi yang sudah dibuat oleh admin sendiri, total itu ada 4. Kemudian ada pendaftaran aksi, yaitu total user yang mendaftar event ada 2 user. Kemudian ada laporan aksi dari user, sementara ada 4 laporan dari user. Nah, berikut merupakan tabel user yang sudah mendaftar. Ada yang pertama ada dari username Messi00, ada username Okta22, dan juga ada username Aftita Faiz. Nah, ini daftar aksi. Ini merupakan tampilan atau halaman yang berisi tentang admin menambahkan event, yaitu menerapkan fitur CRUD yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini admin bisa menambahkan dengan tambah aksi ini, bisa mengedit dengan mengeklik icon pensil, kemudian juga bisa menghapus juga dengan mengklik tombol sampah. Kemudian ada juga halaman pendaftaran aksi. Nah, halaman ini berisi tentang user yang sudah daftar, data user yang sudah daftar untuk salah satu event. Nah, di sini ada dengan event tanam pohon bersama dengan nama relawan Faiz Maulana dengan username Okta22. Kemudian yang kedua ada aksi bersih pantai dengan nama relawan Octavia dengan username Okta22. Nah, kemudian di sini merupakan tampilan laporan. Nah, ini berisi tentang laporan dari user. Jadi user yang sudah melakukan aktivitas atau sudah mengikuti event nanti akan mengupload atau mengunggah di halaman user sendiri, kemudian datanya akan terkirim di halaman admin, terutama di halaman laporan. Nah, di sini ada user Okta22 telah mengunggah laporan aksi dengan kerja bakti dengan kategori penanaman pohon, dan ini juga bisa mengupload gambar juga. Nah, kemudian ini untuk admin sendiri
bisa melakukan aksi kepada terhadap laporan dari user itu sendiri. Nah, ini ada approve dan ada reject. Nah, kemudian di sini saya akan mendemokan tentang tampilan dari user sendiri. Nah, ini merupakan tampilan beranda dari pengguna. Nah, di sini ada tampilan FAQ. Kemudian di sini ada tampilan footer. Nah, tampilan footer ini yaitu dengan cara memanggil file footer.php tadi yang sudah saya jelaskan, dan juga untuk tampilan navbar juga. Kemudian di sini ada tampilan event. Nah, ini merupakan event yang sudah dibuat dari admin tadi. Nah, ketika kita mengklik daftar, nah kita harus login terlebih dahulu. Oke, kemudian ada tampilan about. Nah, di sini merupakan tampilan tentang website kita, ada visi dan misi. Kemudian ada juga tim pengembang. Nah, di sini ada teman saya Aftita, ada saya sendiri dengan Faiz Maulana, dan teman saya satunya lagi Octavia Habiahan. Nah, untuk fitur kontak sendiri ini adalah bertujuan untuk masukan atau review dari user itu sendiri. Nah, di sini ada form untuk masukan atau review atau pertanyaan juga. Nah, di sini saya akan mencoba mendaftarkan ke website. Nah, di sini misal kita buat nama username Faiz 10, nama lengkap Faiz Maulana, dan email Maul, dan kata sandinya saya buat Faiz 123 titik di sini. Nah, saya akan mendaftarkan akun saya. Nah, ketika sudah daftar, nanti akan otomatis masuk ke halaman login. Nah, ini. Nah, ini tadi ada fitur save, jadi langsung username sama kata sandinya langsung diinputkan oleh fitur save tadi. Kemudian kita login. Nah, ini merupakan halaman setelah login. Nah, jadi yang beda dari sebelum login adalah yang paling mencolok yaitu di tampilan navbarnya. Jadi setelah login, tampilan navbar akan menampilkan nama user sama menu logout. Nah, ini merupakan halaman profil. Nah, ini merupakan menu beranda yang sama seperti tadi, yang beda cuma dari navbarnya aja. Kemudian ada menu event. Nah, untuk menu event yang tadi sebelum login itu tidak bisa daftar. Nah, setelah login nanti akan muncul form pendaftaran. Kemudian about, kontak. Nah, sekarang kita coba untuk mendaftar di salah satu event. Contohnya di event bersih-bersih hutan kota tanpa sampah. Nah, kita masukkan nama lengkap, mau jenis kelamin laki-laki, umur 20, asal instansi Universitas Negeri Surabaya. Kita akan mendaftarkan. Nah, kita sudah berhasil daftar. Kemudian kita lihat di halaman admin. Nah, ini untuk total user yang awalnya tadi 3 menambah jadi 4 setelah saya daftar. Kemudian pendaftaran aksi juga yang awalnya 2 menjadi 3. Nah, kita lihat di pendaftaran aksi. Nah, untuk username saya sudah, untuk akun saya sudah terdaftar dan tercatat di menu admin di halaman pendaftaran aksi. Oke, kemudian kita lanjut dengan fitur. Nah, ketika kita masuk, kita klik
username. Nah, nanti akan kembali lagi ke halaman profile. Nah, di sini kita akan mencoba mengunggah aksi kita yang sudah kita lakukan. Nah, kita mengklik di sini. Nah, di sini belum ada aksi sama sekali yang kita lakukan. Jadi kita akan menambah aksi baru. Dengan klik tambah aksi baru, kemudian nah akan menampilkan halaman unggah aksi. Contoh aksi penanaman pohon. Untuk kategori penanaman pohon, deskripsi bersih banget, contoh aja ini. Kemudian untuk gambar, mungkin untuk gambar kita bisa random, mungkin kita ambil dari gambar ini aja. Nah, kemudian kita akan unggah. Ketika unggah, nah nanti akan otomatis ke halaman sebelumnya dan akan menampilkan laporan atau aksi yang sudah kita tambah. Nah, di sini kita akan cek juga di laporan apakah terkonek dengan database. Nah, ini merupakan laporan yang sudah kita unggah barusan. Ini tanggal upload tanggal 24 Desember dan jam 13.11 seperti jam sekarang. Oke. Nah, di sini user bisa mengedit dan juga menghapus. Nah, ketika kita ingin menghapus, nah maka laporan akan terhapus juga. Dan kita juga lihat di dashboard admin juga, di tampilan admin. Kita refresh dulu. Nah, laporan juga terhapus. Nah, di sini website kita sudah memenuhi dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dokumen UAS. Yang pertama ada fitur yang harus ada, yang pertama yaitu halaman beranda atau home. Nah, ini merupakan halaman beranda yang ada di website kita. Kemudian ada halaman tentang kami atau about. Nah, ini merupakan halaman about juga. Kemudian ada formulir kontak dinamis. Nah, untuk formulir kontak dinamis tadi ada contohnya, ada form untuk daftar dan login, kemudian ada form juga untuk event, form untuk daftar event. Nah, untuk form daftar event sendiri ini juga terhubung dengan database. Jadi ketika user daftar nanti datanya akan tersimpan di database. Selanjutnya ada fitur CRUD admin. Nah, kita juga sudah menerapkan fitur CRUD untuk admin, yaitu admin bisa membuat, mengedit dan menghapus sebuah event. Nah, kemudian ada fitur validasi dan interaksi JavaScript. Yang pertama itu ada validasi input form sebelum dikirim. Nah, nanti tadi ada juga contohnya setelah kita menginput nanti ada notifikasi tertentu yang akan mengarahkan form tersebut. Kemudian ada juga animasi sederhana. Kita juga sudah menerapkan animasi sederhana itu. Kemudian juga ada ajak untuk menampilkan data tanpa reload halaman. Nah, itu tadi diterapkan di halaman unggah ketika kita menghapus laporan, yaitu kita menghapus tanpa reload juga. Nah, untuk demo dari website kita cukup dari sini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang apa sih Sahabat Bumi itu, websitenya seperti apa, lalu fitur-fiturnya apa saja di Sahabat Bumi tersebut. Kemungkinan itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah perkataan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.